Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Terima kasih sudah mengundang Alfamart untuk kesempatan ini ya. Mungkin saya kira semua bisnis tidak ada yang tidak kena dampak ya. Kita tahu. Cuman memang kalau bicara minimarket, kebetulan kan kita jual kebutuhan sehari-hari yang orang mesti pakai, makan, perlu konsumsi. Ya, cuman memang dampaknya tidak sebesar usaha-usaha lain ya. Tadi kita dengar bahkan ada yang turun 30%, 40%. Ya, kalau bicara dampak pasti ada lah. Tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita tidak juga melakukan PHK. Tadi juga disampaikan oleh Ibu mana itu yang Melia Laundry Ibu ya, Ana. kalau nggak salah ya. Ibu Ana. Ibu Ana ya. Jadi saya kira ini penting sekali karena karyawan kita itu kita kebetulan salah satu perusahaan yang mempekerjakan karyawan terbesar mungkin ya di Indonesia ya, selain Indomaret tentunya. Kita punya 130.000 karyawan. Jadi kalau ibaratnya lapangan bola ya itu penuh semua dengan orang, yaitu karyawan kita lah kira-kira. Nah jadi kalau bicara bisnis minimarket, saya kira kalau bicara khususnya mengenai franchise tadi kita cuma memastikan aja lagi. Jadi satu kalau bicara secara secara operation pasti operationnya nggak bilang 100% smooth ya, pasti ada kendala ya. Cuman memang dari sisi apa namanya kendala-kendala yang kita hadapi itu relatif bisa kita manage lah ya. Jadi contohnya kalau bicara distribusi barang, selama ini kita berusaha supaya bisa seoptimal mungkin, senormal mungkin, walaupun ada beberapa kesulitan. Protokol kesehatan juga, karena terutama di toko itu kan trafficnya cukup banyak ya. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Dhani mengenai physical distancing ya. Jadi kita pastikan di tempat kita juga semua menggunakan masker, ada antrian yang harus diikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi saya kira kembali lagi tadi juga sempat disampaikan juga, saya kira bahwa peluangnya tetap ada untuk di masa saat ini pandemi. Artinya untuk mengembangkan bisnis waralaba di masa pandemi karena dibandingkan bisnis lain mungkin relatif bisnis groceries atau minimarket ini masih dalam tanda petik lebih sustainable. Ya, jadi pilihan investasi mungkin saat ini tidak terlalu banyak ya secara umum dibandingkan sebelum pandemi. Ya, kita juga tahu mungkin juga banyak orang misalnya ada uang tapi dia juga bingung mau invest di mana gitu kan. Nah, jadi salah satu pilihannya memang dengan franchise minimarket gitu. Nah, tapi yang penting adalah selama pandemi kita terus berkomunikasi dengan semua franchise kita bahwa kita sudah dan sedang melakukan apa. Itu kita hampir setiap bulan kita update ke franchise kita. Ya, kita menggunakan video, kita share ke semua franchisee, usaha-usaha yang sudah dan sedang kita lakukan. Kita mau pastikan bahwa komunikasi terus terjaga dengan baik. Karena ini penting sekali dalam situasi susah, itu kita harus connected ya. Jadi tetap bukan jadi halangan walaupun tidak bisa ketemu kan sekarang sudah semuanya sudah digital dan itu kita pastikan bahwa itu terjadi gitu. Khusus tahun ini ya, untuk dibukakan minimarket seperti yang tadi saya juga sempat jelaskan gitu. Jadi walaupun situasinya sulit, tapi bukan berarti kita usahanya nggak berkembang gitu. Tetap peluangnya masih ada. Secara jumlah aplikasi, saya kira tahun ini lebih banyak. Mestinya juga full year ini kita sudah coba-coba hitung, mestinya sih akan lebih banyak jumlah
new franchisee yang buka toko di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kesatu, kita tidak lepas dari yang namanya operational efficiency ya. Kita pastikan bahwa contohnya biaya-biaya yang paling besar tuh kan kalau secara retail itu terutama biaya karyawan. 50% dari total biaya operasi itu adalah untuk menggaji karyawan. Walaupun kita tidak mem-PHK karyawan, tapi kita menambah toko kan. Kita masih menambah toko tahun ini. Jadi artinya produktivitas karyawan itu sebenarnya meningkat dibandingkan sebelumnya ya, sebelum pandemi. Kedua ya kita mungkin cukup beruntung karena kebanyakan propertinya kan disewa. Ini kalau secara umum ya. Untuk properti yang disewa itu saat ini kita punya better terms, artinya kita punya bargaining position yang lebih baik. Karena buat landlord juga nggak gampang kan untuk cari long term tenant saat ini. Gitu. Jadi itu juga membantu cash flow kita secara keseluruhan. Ya, jadi gimana untuk ngimbangin penurunan sales selain efisiensi biaya juga kita juga berusaha untuk optimalkan margin ya, gross margin. Jadi ada jual tapi tidak merata untuk seluruh produk yang kita jual. Ya, jadi kita kan harus cari akal gimana supaya company bisa terus berkembang, bisa terus survive dan sustainable ya. Jadi secara umum saya kira kalau dikatakan dampak pasti ada. Mungkin industri-industri lain ya, perusahaan atau bisnis lain yang kita tahu ya. Ya, jadi misalnya sebenarnya program efisiensi karyawan, store staff produktif itu bukan hanya tahun ini. Kita berusaha mencari cara supaya jadi proses di dalam toko itu yang kita perbaiki, bisnis prosesnya yang diperbaiki. Jadi bukan artinya kita memaksa karyawan itu untuk jadi kerjanya jadi overload, bukan itu. Maksudnya cara bekerjanya yang kita perbaiki sehingga dengan jumlah karyawan yang sama, tapi bisa menghasilkan sales yang lebih tinggi. Gitu. Jadi sekedar sharing aja di Alfamart itu, saya kira juga mungkin sama di minimarket lain atau supermarket lain. Jadi trafficnya berkurang, tapi sekali belanja banyak masih terjadi. Ya, jadi jumlah orang yang belanja itu rata-rata perharinya berkurang, tapi basket size-nya itu meningkat. Setelah belanja dalam arti beberapa produk kategori yang misalnya sekarang kan banyak kan masak di rumah, ya produk-produk health, hygienic, kebersihan itu semuanya naik. Gitu. Tapi kalau produk-produk yang lain misalnya kayak coklat, pokoknya yang impulsif ya, produk yang tidak basic itu menurun.